Dibahas di dalam kitab yang kita pelajari ini adalah tata kramanya seorang guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Guru adalah penyampai ilmu kepada muridnya. Oleh karena itu, seorang guru haruslah punya apa? Adab, punya tata krama. Di sini disebutkan al-muallimu dalilul tilmidi ilama yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Seorang guru itu merupakan petunjuk bagi murid. Dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaan ilmu dan pengetahuan. Jadi seorang guru itu menjadi apa? Petunjuk, yang menunjukkan kepada seorang murid ilmu dan pengetahuan. Fayastaritu ayakunu min dawil awsafil mahmudah. Maka dengan demikian seorang guru itu harus memiliki sifat mahmudah. Kenapa? Karena seorang guru tadi menjadi petunjuk yang menunjukkan ilmu. Ya. Jadi guru harus memiliki sifat mahmudah. Kenapa? Li'anna arwahi tilmid do'ifatun binisbati ila ruhi. Karena ruhnya tilmid atau ruhnya seorang pelajar itu lemah. Maka harus dikuatkan. Ruh yang dimaksud adalah jiwa. Apa namanya? Kok jiwa apa namanya? Mentalnya. Mental seorang murid itu lemah. Dianggap lemah kenapa? Manakala tidak dikasih contoh oleh gurunya, itu nggak mau melakukan. Maka guru itu kan menjadi cermin daripada seorang murid. Murid melihat muridnya akan meniru gurunya. Jadi kalau seandainya gurunya tidak memiliki sifat mahmudah, sifat yang baik, murid juga tidak akan memiliki sifat yang baik. Nah, tetapi murid-murid yang memiliki sifat yang baik itu juga harus punya syarat. Syaratnya mau mengikuti. Kalau nggak mau mengikuti meskipun gurunya itu sudah baik akhlaknya, sudah baik tata kramanya, murid nggak akan mengikuti sama saja. Jadi gini, sebaik-baik murid itu adalah mereka yang memperhatikan perilaku gurunya. Lantas kemudian yang baik dari gurunya itu dilakukan, itu dicontoh. Dulu ketika saya masih di pondok, itu saya sering memperhatikan gus-gus saya, kiai-kiai saya. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan-kebaikan. Betapa beliau itu ketika mau ngajar itu harus belajar dulu. Ketika bergaul itu bagaimana? Ketika mereka bertemu dengan santri-santrinya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu saya amati. Dan bahkan ketika mengajar itu bagaimana? Jadi ada guru-guru saya yang mengajar hanya melihat satu orang saja. Tapi ada guru saya yang mengajar itu melihat ke atas. Nah itu saya lihat kenapa begitu. Oh ternyata yang melihat kepada satu murid saja ketika mengajar itu punya kecondongan kepada murid tersebut. Yang mengajar ketika mengajar dia hanya melihat ke atas begini. Nggak dilihat muridnya, lihat ke atas begini. Itu berarti dia tidak cenderung kepada salah satu murid dan berusaha untuk kemudian adil. Itu saya lihat. Nah, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa jadi pelajaran. Bagaimana seorang guru ketika ketemu dengan gurunya.
Nah, begitu juga kita harus mengikuti. Kalau kita bertemu dengan guru kita, bagaimana? Tuh, bagaimana kalau seandainya beliau itu belajar dan lain sebagainya. Nggak akan ngantuk, kalau ngantuk ditahan. Coba yang lain mana? Panggil yang lain. Dipanggil. Nah itu saya mencermati itu. Lalu kemudian mendapat apa? Mendapat pelajaran. Itu begitu. Coba kita lihat kiai kita. Subuh sudah bangun, ya enggak? Sholat. Terus kemudian nanti kalau sholat terus. Kemudian ngaji, kira-kira capek enggak itu? Nah, dibanding kamu capek mana? Capek mereka. Kamu nggak mikir apa? Nggak mikir bagaimana keluargamu. Mereka mikir keluarga mereka. Selain itu juga mengajar ke kamu. Waktunya itu diperuntukkan untuk kamu. Nah itu lebih capek kiai kalau dibanding capek atau enggak capeknya. Nah sehingga dalam kaitan ini kita lihat, oh begitu jadi kiai. Ternyata susah. Susah enggak? Susah. Lihatan kiai dengan non kiai. Yang tidak kiai coba ngelakoni apa wae bebas, ya enggak? Seolah-olah bebas. Kiai tidak. Kiai tidak. Dalam sebuah makalah disebutkan, kalau nggak salah makalahnya Imam Syafi'i. Mengatakan Imam Syafi'i bahwa manakala seorang alim, seorang ulama tidur pada pagi hari, maka rusaklah alam ini. Coba. Itu saking susahnya menjadi seorang kiai. Geraknya itu menyebabkan sesuatu negatif. Andai kata tidak tepat. Tapi rata-rata yang dinamakan kiai perilakunya tepat. Betul nggak? Itu susah jadi kiai. Jadi orang-orang mulia itu seperti Nabi Muhammad, seperti para wali, memiliki perilaku yang susah untuk kemudian kita tiru. Makanya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Nah kita nggak bisa jadi orang hebat kalau tidak meniru mereka dan melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Kamu akan menjadi hebat manakala kamu seorang santri, tapi juga kamu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya santri. Apa tanggung jawabnya santri? Ngaji. Waktunya ngaji. Kalau waktunya ngaji nggak ngaji, kamu nggak hebat. Nah, coba bedakan santri dengan non santri. Susah mana? Susah santri. Habis subuh kayak gini nih. Kalau kamu lihat, saya kemarin itu ke Purwokerto untuk ngajar. Saya melihat banyak pemuda-pemudi itu berada di jalan-jalan. Laki-laki, perempuan. Mereka nggak sadar bahwa bulan yang kita temui ini, bulan puasa ini, adalah bulan yang mulia, bulan yang harusnya kita tidak bermaksiat. Tapi mereka dengan alasan jalan sehat ataupun jalan-jalan, itu semacam itu tadi. Pemuda dan pemudi ketemuan jalan-jalan di jalanan. Nah, dikira itu tidak maksiat. Maksiat kan saya sudah katakan bahwa perempuan dengan laki-laki itu boleh bertemu, boleh melihat wajahnya manakala dalam beberapa hal. Kalau di luar beberapa hal tersebut nggak diperbolehkan alias maksiat. Apa beberapa hal tersebut yang diperbolehkan laki-laki memandang wajahnya perempuan? Yang pertama, saat belajar mengajar. Yang kedua, jual beli. Yang ketiga, khitbah. Khitbah itu apa? Melamar.
Yang keempat mungkin jadi saksi. Nah ini boleh melihat laki-laki dan perempuan. Kalau tidak dalam keadaan kondisi semacam ini nggak boleh. Termasuk juga jalan-jalan. Itu maksiat. Mereka semacam itu, santri tidak. Santri saat ini setelah subuh ngaji. Walaupun ngantuk-ngantuk, ya ngantuk enggak? Ngantuk kan? Enak enggak ngaji? Enggak enak. Manakala ini atau ngaji ini tidak diperintahkan oleh Allah, niscaya saya juga tidak akan ngaji, kawan-kawan. Tapi karena ngaji itu adalah perintah Allah, saya ngaji. Gitu. Kata Nabi, katimul ilmi mal'unatun. Orang yang menyimpan ilmunya manakala ia memiliki ilmu, gak mau ngajarkan, itu dilaknat. Itu yang saya takut. Mudah-mudahan kamu pun juga sama berpikir, manakala tidak diperintahkan oleh Allah mencari ilmu, kamu gak akan ngaji juga. Dan kamu datang ke sini karena Allah. Mudah-mudahan begitu. Nah itulah sebabnya kawan-kawan, seorang guru menjadi cerminan daripada seorang muridnya. Faida itasofal mu'alim bi ausofil kamal kana atilmid al muwafaqu kadalik. Manakala seorang guru memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna itu apa? Memiliki sifat mahmudah. Satu keniscayaan seorang murid pun memiliki sifat-sifat mahmudah. Makanya jadi guru nggak enak itu. Nggak enak. Jadi kiai tadi nggak enak. Dia harus memberi contoh kepada seorang murid yang diajarnya. Faidan labudda ayakuna taqiyan mutawadian layinal janibi litamil al qulubi ilaihi. Seorang murid itu dengan demikian, karena dia harus mempunyai sifat yang mahmudah, dia harus punya sifat takwa. Takwa apa kemarin? Takwa apa kemarin? Imtitharu awamirillah wajtinabu nawahihi. Seorang guru itu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik dilihat orang atau tidak dilihat orang. Selain seorang guru harus memiliki sifat takwa, seorang guru harus tawadu, rendah hati. Jangan sombong. Jadi guru kok sombong, ya tentunya muridnya akan jadi sombong. Seorang guru harus juga banyak-banyak berlapar-lapar. Ya. Untuk apa? Nirakati murid-muridnya. Nah, seorang guru juga harus memiliki sifat halim, bijaksana. Seorang guru harus memiliki sifat tenang. Dan seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang kepada muridnya. Bentuk kasih sayang guru kepada muridnya itu bagaimana? Adalah kasihan manakala nggak ngaji. Itu begitu. Jadi kalau seandainya tidur kok dikasihani, itu nggak bisa. Seorang guru harus sayang dengan muridnya dengan cara atau dengan apa? Ya dengan cara mendidik mereka dengan baik. Makanya seorang guru itu biasanya lebih sedih melihat muridnya manakala muridnya bodoh dibanding sedih muridnya kurus. Paham? Kalau bodoh dia sedih. Nek kurus nggak makan nggak masalah. Kalau
yang sakit hatinya, beliau sedih. Tapi kalau yang sakit jasadnya, contohnya apa? Budikan orang masalah. Budikan iso sembuh dan bisa mudah diobati. Tapi kalau hatinya yang sakit, suruh ngaji nggak mau ngaji, tidur. Suruh belajar nggak mau belajar, suruh sholat nggak mau sholat. Ini yang kemudian menjadikan seorang guru menjadi sedih. Besok kalau sudah jadi seorang alumni atau sudah keluar dari pondok, harus tetap menjadi seorang santri. Nah, dalam keadaan semacam itu, manakala santri-santrinya, murid-muridnya menjadi sukses, guru itu merasa senang. Sukses dalam apa? Mereka contohnya mengabdi di masyarakat. Jadi guru TPQ, jadi kiai, jadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Itu senang. Senang banget. Tapi kalau sebaliknya dia nganggur, dengan masyarakat nggak membantu, dengan masyarakat tidak mengabdi, itu sedih nanti guru. Maka besok kalau pulang harus mengabdi ke masyarakat. Nanti kamu akan menjadi santri yang bermanfaat. Nah ini, jadi sayangnya guru kepada seorang murid itu adalah dalam kondisi-kondisi manakala seorang murid itu memiliki sifat-sifat yang jelek, itu dia berbelas kasih. Paham ya? Berbelas kasih. Di talim-talim itu dicontohkan banyak sekali. Jadi ketika seorang santri kok ketika belajar nggak bisa tenang, kok ngomong-ngomong sendiri, nggak dapat ilmu, itu gurunya sedih. Tapi kalau seandainya santrinya itu sudah memahami, sudah tenang dalam belajarnya, itu guru menjadi senang. Jadi ketika saya marah-marah, andai kata, ketika saya marah-marah ketika kamu tidur, itu bukan berarti saya ingin dihormati, tapi kasihan kamu. Manakala kamu ngaji, kamu nggak dapat ilmu. Itu kasihannya begitu. Sementara orang tuamu di rumah ngapain? Mengharapkan kamu menjadi orang yang pintar. Masyarakatmu di rumah ngapain? Menginginkan kamu menjadi orang pintar. Kamu ditunggu oleh masyarakat. Oke, jadi seorang guru harus punya belas kasih kepada seorang murid. Nah, belas kasihnya semacam tadi. Belas kasih seorang guru dengan belas kasihnya orang tua itu beda. Kalau orang tua mungkin ketika melihat kamu nggak makan, mereka sedih, ya nggak? Tapi seorang guru ketika kamu nggak makan, nggak masalah. Tapi kalau seandainya guru melihat kamu nggak mau belajar, itu yang sedih. Ya, itu bedanya begitu. Jadi kalau biasanya orang tuamu itu cerewet di rumah, kok anak saya begini, contohnya apa itu? Kok anak saya itu gudikan, sudahlah tak bawa pulang aja. Itu bagi guru nggak masalah gudikan, karena gudikan itu capnya santri. Seorang santri kalau nggak gudikan nggak jadi santri. Semuanya gudikan termasuk saya dulu. Kamu gudikan? Tangannya sudah sembuh kan? Gudikan lagi nggak? Cuman satu kali dalam saat menyantri. Setelah itu nggak ada. Ya nggak? Nah itu namanya apa? Capnya santri. Artinya capnya santri itu bagaimana? Awakmu diuji, kamu diuji oleh Allah. Kamu nyantri nggak enak, kenapa? Makan nggak enak, tidur nggak enak, ya kan? Terus kemudian mau juga harus antri, mau mandi juga harus antri. Ditambah lagi, tak coba dulu santri ini, masih kuat nggak nyantrinya? Tak kasih gudik kata Allah. Masih kuat tidak? Oh masih kuat, ini baru orang hebat. Sudah lulus.
jadi seorang santri. Oh, kena gudeg kok langsung kemudian sama orang tuamu, nggak usah mondok-mondokan, budikan. Nggak hebat orang tuamu. Itulah orang tua. Kalau kiai nggak begitu, nggak apa-apa kamu budikan. Yang penting ilmumu dan akhlakmu baik. Tuh. Terus kemudian seorang guru itu harus tidak membebani seorang murid melebihi kemampuannya dalam memberi tugas. Lihatan di kurikulum pesantren, khususnya di Miftahul Falah. Kamu belajar fikih, menggunakan fikihnya pakai ghoya wa takrib. Itu sesuai dengan kemampuanmu. Nggak pakai tahrir. Nggak pakai kitab tahrir. Nahunya pakai jurumiyah, nggak pakai alfiyah. Itu mudah. Sorobnya pakai amsilatut tasrifiyah, dihafalkan. Nggak pakai nado maksud. Itu sesuai dengan kapasitasmu. Jadi kalau seandainya dipaksakan kamu harus alfiyah, innalillahi. Ya paling nanti kalau seandainya Anda dikasih alfiyah, disuruh menghafalkan doang. Kalau sudah hafal bagaimana? Belum tentu paham. Tunggu kalau sudah bisa baca kitab. Baru kamu nanti bisa memahami alfiyah. Dan lama itu. Maka jurumiyah adalah salah satu alternatif untuk belajar nahu dengan singkat. Kenapa kok harus singkat? Karena mondokmu itu nggak lama. Sementara tuntutan masyarakat kamu bukan untuk nahu, kawan-kawan. Tuntutan masyarakat itu kamu bisa menjawab permasalahan di rumah. Contoh, ya, ada masalah tentang sholat taraweh. Jumlahnya sholat taraweh antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Ada sholat taraweh dengan witir 11 rakaat. Ada satu tempat sholat taraweh berapa? 23 rakaat. Mana yang benar? Kamu menjawab menurut Ibu Aisyah, menurut Aisyah, hadis dari Aisyah, sholat taraweh itu 8 rakaat dengan witirnya 11 rakaat. Sedangkan menurut Umar itu 20 rakaat dengan witirnya 23 rakaat. Nah, itu begitu-begitu yang diharapkan. Contoh lagi tadi atau kemarin, tadi malam kita belajar apa? Jual beli. Kamu ditanya bagaimana hukumnya memperjualbelikan kotoran hewan. Jawabnya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Loh, untuk popok? Kenapa? Nah, najis. Menurut Imam Syafi'i, sesuatu yang najis tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, itu begitu. Itu argumentasi ilmu. Nah, kamu seandainya dikasih alfiyah atau imriti, nanti begitu menggeluti imriti, menggeluti alfiyah, dan tidak paham pula, ya sudah, waktumu habis di pondok. Sementara kamu mondoknya cuman paling lama 6 tahun. Ya itu kalau mau. Yang nggak mau biasanya nggak sampai 3 tahun. Oleh karena itu, ya kita ambil alternatif agar kamu bisa bermanfaat di masyarakat. Nah, baiknya itu bagaimana nanti kamu kalau seandainya pondok harusnya lebih dari 6 tahun. Nanti kalau sudah lebih dari 6 tahun atau bahkan nanti kalau kamu SMK kan disuruh ngajar. Itu menjadi tempat kamu
belajar untuk menyampaikan ilmu di masyarakat. Jadi jangan buru-buru pulang. Ya. Oke. Jadi sekali lagi dalam kitab ini juga dijelaskan seorang guru tidak boleh memberi beban yang melebihi kemampuan seorang murid. Nah, selanjutnya kalau tadi yang kita bahas adalah adab atau tata krama dari seorang guru. Sekarang kita membahas adab atau tata krama menjadi seorang murid. Adabul muta'alim. Ayhada ayhada adabul muta'alim. Utawi iki iku nerangake tata kramane murid. Muta'alim itu adalah pelajar. Kalau mu'alim tadi guru. Lil muta'alimi adabun fi nafsihi. Bagi seorang murid itu ia harus memiliki adab dalam jiwanya. Seorang murid harus memiliki adab dalam jiwanya. Apa adab itu? Tata krama. Sebuah makalah menyebutkan man la adabalahu la ilmalahu. Murid kalau tidak punya adab, tidak punya tata krama, meskipun ilmunya banyak, dianggap oleh masyarakat tidak punya ilmu. Man la adabalahu la ilmalahu. Coba. Man la adabalahu la ilmalahu. Nah, sehingga di sini disebutkan seorang murid itu dalam jiwanya harus punya adab. Wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Adab yang harus dimiliki oleh seorang murid itu haruslah adab bagaimana dia bergaul kepada seorang gurunya. Bagaimana adab bergaul kepada kawan-kawannya. Gitu. Jadi kalau dengan gurunya bagaimana adabnya? Dengan muridnya bagaimana adabnya? Ada. Begini kawan-kawan. Santri itu yang paling utama harus punya adab. Setelah itu kedua adalah punya ilmu. Tadi disebutkan kalau punya ilmu nggak punya adab seolah-olah dia tidak punya ilmu. Jadi harus punya adab. Jadi banyak cerita-cerita terkait tentang santri yang punya adab, sedikit ilmunya. Itu lebih bermanfaat di masyarakat dibanding santri yang pintar, nggak punya adab. Paham ya? Itu begitu. Saya punya kawan dari Surabaya, pinternya Masya Allah. Kalau gurunya menjelaskan satu kali penjelasan, dia langsung hafal. Kamu gimana? Hafal, saya ngomong kayak tadi itu, bisa jelaskan lagi nggak? Dia ini hafal kawan-kawan. Tapi dengan gurunya, dia itu sangat membenci. Jadi karena dia merasa pintar, akhirnya ketika dia diajar, itu tidur. Ketika dibangunkan, tangannya begini. Padahal yang bangunkan gurunya. Loh, ternyata orang pintar semacam ini nggak lebih hebat dibanding kami-kami yang bodoh dibanding dia. Nah, dia sekarang entah bagaimana. Menurut kawan-kawan pokoknya kacau hidupnya. Nah, sementara saya yang bodoh sekarang sudah S3. Nah, sudah bersama kalian. Saya sudah punya buku sekitar 3 buku. Ya, saya tulis. Jurnal ilmiah saya ada sekitar 6. Itu bodoh. Tapi saya mengindahkan apa perintah guru, saya mengindahkan apa yang menjadi larangan guru. Itu intinya itu, mondok itu pokoknya ngikut apa kata guru. Ya tentunya dalam hal kebaikan. Karena apa? Ada sebuah pepatah bahwa
salah satu syarat untuk menjadi sukses dalam belajar adalah mengikuti petunjuk guru. Yang ala-ala itu loh, wa irsadul ustad. Ngikut kepada guru, karena apa? Guru itu murabbi ruh, wal walid murabbil jasad. Guru itu pembimbing ruh kita, spiritual kita, tadi disebutkan. Dan orang tua itu merupakan apa? Merupakan pembimbing jasad kita. Jadi tadi wajar manakala orang tua kita melihat kita sakit itu khawatir. Manakala kita gudikan orang tua kita itu khawatir. Wajar, karena apa? Mereka itu hanya bisa melihat jasad kita. Mentalitas kita nggak akan dilihat oleh mereka. Yang melihat siapa? Guru. Makanya butuh guru. Sehingga guru itu kalau melihat kamu kok tidur, ketika ngaji dibangunkan. Ya enggak? Nah, perlu diketahui juga tadi al ustad atau al ustad murabbi ruh, ya, wal walid murabbi jasad. Nah, kita di depan guru bagaimana? Kita di depan guru itu atilmid bainal ustad kal mayyit bainal ghasil. Seorang guru itu, seorang murid itu di depan gurunya, di depan kiainya, itu hendaklah seperti mayat di depan pemandinya. Artinya apa? Ya harus manut, sami'na wa atokna. Harus sami'na wa atokna. Harus mendengarkan apa yang menjadi petunjuk guru dan juga mengikuti petunjuk guru. Tentunya dalam hal-hal yang baik. Saya sering cerita siapa Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah itu adalah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Makomnya, kuburannya di Tambak Beras di tempat saya mondok. Yang kita ziarah kemarin ke Tambak Beras, ya kan? Nah, makamnya di sana. Dulu ketika beliau belajar kawan-kawan dari Jombang, ngerti Jombang kemarin yang kita ziarah? Itu ke Bangkalan, ke Mbah Khalil. Jauh tidak? Jauh. Dari Jombang itu jalan menuju Bangkalan. Karena dulu orang belajar itu susah. Nggak ada kendaraan dan susah uang. Otomatis pada saat itu orang banyak belajar itu jalan. Kalau kamu kan diantarkan kan? Kalau dulu jalan begitu jauh dari Jombang ke Bangkalan untuk kemudian belajar hadis namanya Sahih dan Sahih Muslim dan Bukhari, insya Allah begitu. Belajar hadis ke siapa? Syekh Khalil Bangkalan yang kita ziarah itu. Sesampainya di sana beliau kemudian sowan. Nah, ini ciri santri itu kalau mau belajar harus sowan. Pulang dari pondok, balik lagi ke pondok harus sowan. Jangan nggak sowan. Terus kemudian kalau seandainya bingung di pondok juga harus sowan. Kenapa saya bingung, Yai? Kalau malas juga harus sowan. Kenapa saya malas belajar, Yai? Jangan diam aja. Ini ciri-ciri anak pesantren itu begitu. Jadi ketika ada masalah dalam belajarnya dia sowan ke kiai. Nah, Mbah Wahab ini dari Jombang kemudian ke mana? Ke Bangkalan itu jalan untuk mendapatkan ilmu hadis atau untuk mempelajari hadis ke Mbah Khalil Bangkalan. Sampai di sana kemudian beliau sowan ternyata kemudian diizini oleh Mbah Khalil Bangkalan untuk apa? Untuk ngaji hadis. Tidak lama kemudian ya sudah kamu ke sana cari tempat, cari kamar, kata Mbah Khalil. Ketika beliau sudah sampai di tempat yang menjadi kamar beliau nggak lama kemudian dipanggil.
Wahab, Wahab. Yai, beliau lari itu dari kamarnya. Nek kamu kan bagaimana? Diceloknya bulet aja. Ya. Dulu kami kalau di pondok itu dilihat oleh yai, itu yai gini-gini, itu langsung datang semua. Meskipun yang disuruh itu hanya satu. Karena pingin apa? Diperintah oleh yai. Nek kamu bagaimana? Pasti sembunyi itu. Nanti saya disuruh. Nah, itu begitu. Kami kalau disuruh oleh yai senang. Kenapa? Yai itu mengenal kita. Kalau kita dikenal oleh yai, kita akan didoakan oleh kiai. Enak enggak? Kiai itu kalau malam itu enggak tidur. Beliau-beliau ini sholat tahajud, sholat hajat, mereka mendoakan santri-santrinya. Yang dikenal beliau itu akan menjadi khusus di dalam hati beliau, dalam doa beliau. Enak enggak? Yang dikenal. Makanya kamu harus mencari hatinya kiai. Atau apa namanya? Harus mencari tempat di hatinya kiai. Nah, Mbah Wahab dipanggil oleh Mbah Khalil tadi. Sini Hab, Kiai. Begini, Bu Nyai itu minggu kemarin beli cincin. Nah, tadi Bu Nyai berak atau buang air besar. Nah, buang air besar ternyata main-main cincin. Cincinnya jatuh ke sapi tank. Dulu kan kalau apa namanya? WC itu enggak seperti WC sekarang. WC dulu itu pakai kayu, di bawahnya sudah kotoran. Sehingga kayu, manakala ada jatuh sesuatu dari kita, itu langsung masuk ke kotoran tersebut. Ya enggak? Nah pada saat itu, Mbah Wahab itu, colong carikan Hab cincinnya Bu Nyai. Karena apa? Bu Nyai itu sekarang nangis saja. Karena cincinnya masuk ke sapi tank itu tadi. Akhirnya bagaimana Mbah Wahab? Mbah Wahab waktu itu enggak ganti. Langsung apa yang dikatakan oleh Mbah Khalil Bangkalan itu didengarkan dan ditaati. Langsung masuk ke sapi tank. Beliau masuk di dalamnya. Ya, ketika masuk dicari pakai tangan. Coba bayangkan, kotoran itu yang dimasukin, bukan air. Ya tentunya ada airnya. Dikremet-kremet, mana ini cincinnya? Ya, bayangkan, kalau kamu gimana? Gitu ya. Ajis mana? Ajis, kalau Ajis disuruh masuk ke gelombang sana aja mau kan, Jis? Nah, itu diremet-remet kawan-kawan, nggak dapat. Diremet, otomatis semakin dalam. Beliau itu makin ke dalam juga, makin ke bawah juga badannya. Akhirnya ke dalam begini, sementara ee-nya itu sudah segini. Diremet-remet lagi, cari lagi. Akhirnya ketemu. Terus kemudian dikasihkan yai. Niki yai sampun, ya jangan dikasihkan langsung, beliau itu mandi dulu, bersih dulu, setelah itu ganti, baru kemudian menghadap yai. Niki yai cincinnya sudah saya temukan. Nah lo kayak gitu loh. Tadi jalannya Mbah Wahab dari Jombang ke Bangkalan, itu malah pada setelah mencari cincin ini, Mbah Wahab itu diusir. Dalam tanda kutip. Wes Hab, kamu sudah menemukan cincin Bu Nyai. Sudah, kamu nggak usah belajar, pulang saja. Nangis Mbah Wahab. Nangis. Nah, kamu bagaimana? Kamu nggak nangis, wong kamu itu nggak niat nyari ilmu. Mbah Wahab itu pingin bisa ilmu atau bisa menghafalkan hadis, baik itu Bukhari ataupun Muslim. Tapi pada saat itu justru kemudian disuruh pulang. Mbah Wahab juga pulang. Mbah Wahab juga pulang sambil nangis. Nah itu kamu tahu, kalau mau ke Bangkalan itu harus nyebrang laut, betul nggak Suramadu? Belum ada dulu Suramadu. Harus pakai
kapal. Nah, Mbah Wahab nggak punya uang. Itu ngerenang. Coba bayangkan. Pulangnya juga sama. Dari Bangkalan ke Jombang itu jalan. Dan ketika melewati lautan, beliau renang. Sampai di rumah kok kemudian beliau banyak hafal hadis. Coba. Ini berkahnya apa? Sami'na wa atokna. Mendengarkan dan mentaati perintah daripada guru. Karena di dalam ilmu itu ada dua macam, kawan-kawan. Ada ilmu kasab. Ada ilmu bil kasbi. Al ilmu bil kasbi. Ilmu bil kasbi itu ilmu yang diperoleh melalui usaha. Contohnya kita ini belajar ini. Ketika kita belajar berarti kita berusaha untuk mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat namanya al ilmu bil kasbi. Ilmu dengan cara mendapatkannya berusaha. Ada ilmu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu bagaimana? Ilmu yang didatangkan oleh Allah untuk kita secara langsung tanpa perantara. Contoh cerita tentang siapa? Pengarang kitab Aqidatul Awam. Ya enggak? Beliau ziarah ke Madinah. Ya enggak? Beliau ziarah ke Madinah. Ya, di Madinah itu bagaimana? Di Madinah itu orang kalau ziarah nggak boleh duduk. Karena di sana Wahabi. Ya enggak? Akhirnya yang lain nggak duduk, dia duduk sendiri. Dan tidak digebuki oleh security. Biasanya digebuki oleh security yang duduk ziarah itu. Beliau enggak. Akhirnya bisa kusuk. Wirid dan dzikir pada saat itu. Dalam wirid dan dzikir pada saat itu kok kemudian beliau ketiduran kayak kamu itu loh. Nah, ya, ketiduran. Ngaji ketiduran. Nah ini wiritan ketiduran. Kayak gini-gini tadi itu. Ya, ketiduran. Kok ketiduran itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah pada saat itu Nabi Muhammad itu menepuk pundak daripada pengarang kitab Aqidatul Awam. Dan kemudian beliau diajarkan Aqidatul Awam. Dan beliau hafal. Nah itu namanya ilmu laduni. Nggak usah belajar kayak kita ini. Nah Mbah Wahab itu seolah-olah ketika beliau pulang dari Bangkalan itu mendapat ilmu laduni. Nah itu begitu kawan-kawan. Nah kamu ingin dapat ilmu laduni? Hah? Nah apa yang kamu lakukan? Kan gitu kan? Susah untuk mendapat ilmu laduni. Makanya kita harus berusaha untuk belajar. Karena kita nggak mendapatkan ilmu laduni dari Allah. Oke, ada adab kepada guru. Ada adab kepada kawan. Itu nanti kita akan bahas. Mungkin itu Allahu a'lam bi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajat ilaihi